Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Bu Suaibatul Aslamiyah MM dan teman-teman manajemen 5C sore yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang pada video kali ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Berikut anggota kelompok kita. Saikur Rahman dengan NIM 190 301180. Yang kedua Muhammad Hasim dengan NIM 190301124. Yang ketiga M Farhan Renaldo dengan NIM 190301193. Selanjutnya Muhammad Thoriq Ar-Rahman dengan NIM 190301251. Selanjutnya Muhammad Gali Ramadan dengan NIM 190301240. Dan yang terakhir Muhammad Amirul Huda Al-Muflik dengan NIM 190301214. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti. Demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan suatu proyek atau usaha, tak perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini. Berikut ini disajikan jenis data, sumber data, dan cara memperoleh data, dan cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum. 1. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan secara umum yaitu data kuantitatif yang mencakup tentang bentuk badan usaha, izin usaha, dan izin lokasi pendirian proyek atau bisnis. Semua ini dapat diperoleh dari sumber ekstern seperti notaris, pemerintah daerah, departemen terkait maupun pemerintah setempat. Yang kedua, cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran kelengkapan data dasar dan data yang harus dipenuhi tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian dapat digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengkajian aspek hukum. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk A. Yaitu menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. B. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. C. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang terakhir D. Menganalisis jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis badan usaha. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepas dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik perusahaan. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. A. Besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. B. Tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. C. Bidang industri yang dijalankan. D. Persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, perlu mengetahui definisi dari badan usaha. Berikut
bentuk badan usaha. Badan usaha yang pertama yaitu A. Perusahaan perseroan. Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilik antara hak pribadi dengan hak milik perusahaan. Sedangkan menurut swasta, perusahaan perseroan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Badan usaha selanjutnya yaitu firma. Merupakan perserikatan beberapa pengusaha menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, menurut Indrio tahun 2005. Sedangkan menurut Manulang tahun 1975, persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memaknai nama bersama. Badan usaha selanjutnya yaitu perserikatan komanditer atau sering disebut CV. Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota yang lain merupakan anggota pasif. Badan usaha selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau sering disebut PT. Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Badan usaha selanjutnya yaitu yayasan. Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Badan usaha selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Mendirikan badan usaha. 1. Langkah-langkah mendirikan perusahaan perseroan. Persiapan menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan. Kedua, menemukan calon nama perusahaan. Ketiga, menentukan tempat penduduk perusahaan, kedudukan perusahaan. Terus selanjutnya menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseroan tersebut. Pendaftaran ke notaris. Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akte notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Kedua, langkah mendaftarkan mendirikan perserikatan komoditer atau CV. Persiapan membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer CV. Kedua, menyiapkan kartu tanda penduduk pihak yang akan membentuk perserikatan, menentukan calon nama yang akan digunakan oleh perserikatan komanditer, menentukan tempat kedudukan perserikatan komanditer, menentukan pihak yang akan bertindak selaku persero aktif dan pihak yang bertindak selaku persero diam, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perserikatan komanditer tersebut. Pendaftaran ke notaris. Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, selanjutnya mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akte notaris tentang pendirian perserikatan komanditer. Ketiga, langkah-langkah mendirikan perseroan terbatas. 1. Pembuatan akte notaris. Akte pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dan keterangan sebagai berikut: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri. Kedua, susunan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang kali pertama diangkat. 3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagi saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan di sektor pada saat pendirian. Kedua, anggaran dasar. Anggaran dasar berisi: 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan. Kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Keempat, besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Kelima, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham. Apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
Keenam, susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris. Selanjutnya, pengesahan Menteri Kehakiman. Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Selanjutnya, pendaftaran wajib. Akta pendirian, anggaran dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan perseroan terbatas atau tinggal diterimanya pengesahan. Selanjutnya, pengumuman dan tambahan berita negara atau TBN. Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam tambahan berita negara atau TBN dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah mendirikan yayasan. Penyampaian dokumen yang diperlukan yang meliputi fotokopi kartu KTP para badan pendiri, nama yayasan, maksud dan tujuan yayasan, serta kegiatan usaha yayasan, jangka waktu berdirinya yayasan, modal awal yayasan, susunan badan pendiri dan pembina dan badan yayasan. Selanjutnya, penandatanganan akta pendirian yayasan, pengurusan surat keterangan domisili usaha perseroan terbatas, pengurusan NPWP, pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Selanjutnya, langkah-langkah mendirikan koperasi. 1. Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Ketiga, apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk selanjutnya. Selanjutnya, para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akte pendirian secara tulis kepada pejabat. Selanjutnya, permohonan pengesahan akte pendiri kepada pejabat tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal permintaan pengesahan akte pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Selanjutnya, pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Perizinan dibagi menjadi 2, izin lokasi sama izin usaha. Izin lokasi, 1. Sertifikat atau disebut dengan akte tanah. Yang kedua, bukti pembayaran PBB yang terakhir. Yang ketiga, rekomendasi dari RT, RW, atau kecamatan. Izin usaha, beberapa jenis usaha yang dikeluarkan pemerintah menyangkut izin usaha perdagangan. 1. SIUP, surat izin usaha perdagangan, merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan atau pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, JV, PT, maupun koperasi maupun BUMN. Yang kedua, situ, surat izin tempat usaha. Setiap perusahaan yang ada perlu harus mengurus situ demi keamanan dan kelancaran usahanya. Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib mentaati syarat antara lain keamanan, kesehatan, ketertiban, dan syarat-syarat lain yang mengutamakan tenaga kerja. Yang ketiga, NPWP atau disebut juga nomor pokok wajib pajak. Setiap pribadi yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak PTKB dan usaha wajib atau yang harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat yang akan diberikan nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang keempat, NRP, nomor registrasi perusahaan atau TDP, tanda daftar perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan yang diwajibkan mendaftarkan ke kantor
kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di kantor Departemen Perdagangan setempat. NRB disebut juga TDB. Yang kelima, AMDAL, analisis mengenal dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu hasil studi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah, dipandang dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, yang merupakan dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu direncanakan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup dalam suatu kesatuan harapan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Ketentuan jual beli tanah. Sebelum ide bisnis dijalankan, jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika jual beli tanah tidak dilakukan dengan ketentuan yang ada, seringkali permasalahan hukum akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, proses jual beli tanah harus dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan hukum yang berakibat terhadap kelancaran dalam menjalankan usahanya. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akte tanah (PPAT) yang terdiri dari pejabat pembuat akte tanah (PPAT) sementara adalah camat yang diangkat sebagai pejabat pembuat akte tanah PPAT untuk daerah-daerah terpencil. Yang kedua, pejabat pembuat akte tanah PPAT atau notaris yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara atau BPN untuk wilayah kerja tertentu. Untuk melakukan proses jual beli dan balik nama tanah dan atau bangunan pada umumnya diperlukan data dan dokumen sebagai berikut. Data tanah yang terdiri dari pertama, asli pajak bumi dan bangunan PBB terakhir 5 tahun disertai surat tanda tangan firma seorang. Yang kedua, asli sertifikat tanah. Yang kedua, asli izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang keempat, bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air bila ada. Yang kelima, jika masih dibebani hak tanggungan, harus ada surat raya dari bank yang bersangkutan. Data penjual dan pembeli masing-masing yang terdiri dari yang pertama, right perorangan. Pembeli dan penjual merupakan perorangan, maka data dan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK dan akte nikah. Yang ketiga, fotokopi keterangan WNI atau ganti nama. Untuk WNI ketuman. Yang kedua, jika perusahaan. Untuk pembeli dan penjual yang merupakan perusahaan, maka data dan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP direksi dan komisaris yang mewakili. Yang kedua, fotokopi anggaran dasar lengkap. Yang ketiga, rapat umum pemegang saham perseroan terbatas atau PT untuk menjual atau surat pernyataan sebagai kecil aset. Jika suami atau istri atau kedua-duanya yang namanya tercantum dalam sertifikat meninggal dunia, maka yang melakukan jual beli tersebut adalah ahli warisnya. Jadi yang diperlukan adalah surat keterangan waris. Untuk pribumi itu surat keterangan waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh dikuatkan oleh camat. Yang kedua, untuk WNI keturunan, surat keterangan waris dari notaris. Dan fotokopi KTP seluruh ahli waris, fotokopi kartu keluarga, akte nikah, dan bukti pembayaran BPHTB waris pajak ahli waris di mana besarnya adalah 50%. BPI LTB jual beli setelah kurangi dengan nilai tidak kena pajaknya. Terus rekomendasi dari RT/RW, rekomendasi dari kecamatan, dan yang terakhir kartu tanda penduduk atau KTP dari Pemrakarsa. Selain persyaratan dokumen di atas, seluruh ahli waris harus hadir untuk tanda tangan jual beli atau surat persetujuan dan kuasa dari
seluruh ahli waris kepada salah seorang dan mereka yang dilegalisir oleh notaris. Sumber data, jenis data yang diperlukan mengkaji aspek hukum berupa ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dijelaskan pada data primer adalah berupa tanggapan dan persetujuan masyarakat di lokasi yang berkaitan dengan ide bisnis. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data literatur tentang hukum bisnis, peraturan UU, perizinan usaha, dokumen hukum dan perizinan. Berikut data-data yang diperlukan. Yang pertama ada dua, izin usaha, perusahaan NPWP, dan TDP. TDP adalah surat tanda daftar perusahaan. Yang kedua, izin lokasi. Izin lokasi ada beberapa macam, yaitu sertifikat, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, rekomendasi dari RT RW, rekomendasi dari kecamatan, dan kartu tanda penduduk. Responden atau narasumber. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan berbagai pihak-pihak berikut. Yang pertama, masyarakat sekitar lokasi untuk memperoleh data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat. Yang kedua, praktisi hukum untuk mengetahui pandangan praktisi hukum. Yang ketiga, bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengetahui ketentuan hukum tersebut. Yang keempat, KPPI atau Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi atau KPM, Kantor Penanaman Moda daerah yang bersangkutan. Yang terakhir, perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mengetahui jaminan yang diperlukan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dianalisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dengan cara berikut. Ada dua, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Ada beberapa tahap, yaitu masyarakat sekitar, pihak kelurahan, dan KPPI atau Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi. Dan yang kedua, studi dokumentasi. Studi dokumentasi dapat dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan usaha dan jaminan jika bisnis dibayar dengan pinjaman. Pengertian legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintah yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penerbitan atau pembongkaran. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha. Di antara yaitu 1. Nama perusahaan. 2. Itu merek. Yang ketiga, SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, IUI, izin usaha industri. Nah, di sini ada cara memperoleh legalitas perusahaan. Yang pertama, dengan nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut. Dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, merek. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, dan angka, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga adalah SIUP yang tadi, surat izin usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP atau surat izin perusahaan dagang, yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil,
perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan izin, yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan, pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan, maka ia harus menunjuk penanggung jawab kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan. Di sini ada manfaat legalitas perusahaan. Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, sarana pelindung hukum. Yang kedua, sarana promosi. Yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Sekian penyampaian materi pada kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.